Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula ma ba'd. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehatnya kita, ringannya langkah kaki kita untuk menuju tempat ibadah ini. Itu semuanya merupakan nikmat karunia, afiat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya juga nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih istiqomah dalam ketaatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan itu semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak jamaah salat maghrib, sama-sama kita mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teringatlah kita bahwa Jumat siang tadi itu tanggal 12 Rabiul Awal, di mana itu merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih tepatnya di kalangan kita umat Islam, Rabiul Awal itu dikenal dengan bulan Maulid atau bulan Maulud. Di masing-masing daerah sangat beragam variasi bentuk perayaan di dalam bulan Maulid ini. Yaitu jemaah sekalian, di dalam mengingat kembali perjuangan Rasulullah SAW, di mana beliau di kota Mekah dan di kota Madinah dalam rangka dakwahnya untuk mengajak umat pada waktu itu dari yang jahiliyahnya, dari semuanya yang bersifat hal-hal yang membuat orang itu jahil, diperbaiki oleh Rasulullah SAW dengan ajaran tentunya adalah ajaran Islam. Nah, untuk itu rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, selain kita menunjukkan dengan kaulinya kita berselawat kepada Nabi, itu sebagai rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara yang lainnya adalah kita itu menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi SAW. Itu rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mari Pak, kita rentetkan sedikit apa sunnah-sunnah Nabi, mulai kita dari bangun tidur itu sampai kita mau tidur kembali,
dan bahkan kita bangun di tengah malam, sunnah-sunnah Nabi yang mana saja yang sudah kita hidupkan dan yang belum kita amalkan. Jadi kalau kita bangun tidur itu disunahkan kita untuk membaca doa bangun tidur. Kan? Amalkan itu, Pak. Doa kita bangun tidur. Doanya gimana, Pak? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, itu mungkin pembuka dari bangunnya kita di pagi hari untuk menyambut hari itu. Sunnah Nabi yang pertama kita lakukan, bacalah doa bangun tidur itu tadi. Lalu kemudian menuju ke kamar mandi dengan memulai masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Baca doanya. Nah, itu sunnahnya sudah 2 tuh. Masuk kamar mandi itu kita lakukan. Lalu kemudian membersihkan diri kita dan kemudian berwudu. Berwudu itu banyak sekali sunnah Nabi di dalam berwudu itu. Kalau rukunnya sudah jelas. Karena kalau rukun itu nggak dikerjakan, berarti wudu kita itu ada yang kurang. Dan itu berarti wudunya tidak sah. Merembetlah nanti ke sholat itu. Karena wudunya tidak sempurna. Itu rukun. Nah sunnahnya itu banyak sekali kan, Pak. Contohnya dimulai dengan bismillah. Bagi yang punya jenggot, ketika berwudu jenggotnya diselah-selahkan. Nah, itu kebiasaan Nabi itu. Nah, ketika membasuh hidung itu saja sudah sunnah. Nah, kalau Nabi membasuh hidungnya bagaimana? Dihirup tuh air. Dihirup air lalu dikeluarkan kembali. Nah, kebiasaan Nabi kalau di pagi hari bangun dari tidur, itu Rasulullah mengatakan bahwa di pangkal hidungmu itulah tempat semayamnya setan itu. Keluarkan itu. Nah, keluarkannya itu Rasulullah dengan cara seperti itu. Jadi kalau kita duduk tuh Pak ya, kebiasaan kita kan duduk hanya ujungnya hidung ini biasa kita masukin tangan jari kita nih ya, bersihkan dalam ini. Tapi cobalah masukkan air itu sedikit ke dalam. Itu akan terasa kan seperti sesuatu yang aneh kita rasa tuh kan. Nah itu berarti air itu sudah mengarah itu, sudah masuk ke pangkal hidung. Keluarkan kembali. Itu sunnah Nabi itu. Amalkan Pak. Bangun pagi hari kita mau berwudu. Sampai kemudian berdoa setelah selesai wudu. Nah itu pun di situ sunnah Nabi. Banyak sekali. Udah berapa tuh sunnah Nabi yang kita lakukan? Sampai kemudian setelah itu kita mempersiapkan diri bagi yang kerja, mempersiapkan diri bagi yang mau sekolah, mempersiapkan diri bagi mau yang melakukan pekerjaan di luar sana. Dimulai dengan makan atau dimulai dengan sarapan pagi. Nah, di situ pun ada sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi itu kan mulailah makanmu itu dengan membaca basmalah, bismillah. Cukup seperti itu. Nah kan Rasulullah mengatakan, jika engkau makan, minum, dan tidak engkau mulai dengan bacaan basmalah, itu setan akan mengajak teman-temannya itu dan mengatakan, itu ada yang tidak membaca asma Allah. Nah, maka melekatlah setan itu di makanan yang akan kita makan atau minuman yang mau kita minum. Maka di sini ada istilah para ulama tuh mengatakan inilah makanan yang minuman itu tidak ada berkahnya. Karena diawalin dia menyuap makanan atau meminum itu tidak dengan asma Allah. Maka mulailah dengan asma Allah, bismillah.
Itu sunnah Nabi itu. Nah, sampai kemudian cara kita makan, bagaimana, itu ikut semua. Kalau kita mau ikutin tuh apa yang diamalkan oleh Rasulullah, itu kan contoh. Maka itu berimplementasi kepada kita apa? Pahala. Karena itu sunnah Nabi. Ikutin itu. Sampai kemudian nanti kita di luar sana, sebelum keluar kita mungkin dari rumah kita sudah beranjak mau keluar, melangkahkan kaki kita. Mulailah melangkahkan kaki kita pertama sekali keluar rumah itu. Nah mungkin kalau kita langkah kaki awal kita keluar pagi dari rumah kita itu, mungkin menuju masjid. Itu ya, ada yang menuju masjid, ada yang menuju tempat kerjanya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita langkah kaki awal pertama kita itu adalah menuju masjid. Maka ketika kita keluar dari rumah kita, pintu rumah kita, dengan kaki kanan baca doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu sunnah Nabi juga. Amalkan itu. Jadi ketika keluar kita dari rumah, kita baca doa itu. Kita berharap kepada Allah yang baik-baik. Kita bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi, itu sudah takdir Allah. Maka kita memohon kepada Allah, berilah yang baik-baik ya Allah. Itu langkah kaki awal kita. Nah, sampai kemudian nanti masuk waktu zuhur, waktu asar. Terlebih lagi kalau di hari Jumat nih. Di hari Jumat tuh kan bagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud mengatakan bahwa ini hari Jumat. Jumat itu adalah hari yang terbaik dari semua hari. Maka perbanyaklah oleh kamu untuk bersolawat. Itu kata Rasulullah. Karena salawatmu itu akan sampai kepadaku. Banyak kita bersolawat. Salawat kita terus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian sampai kita mau menjelang tidur pun banyak sekali di situ sunnah Nabi. Nah itulah bedanya umat Islam itu di luar atau dengan umat yang lain. Kita punya tata aturan dalam kehidupan kita itu, di mana tata aturan dalam kehidupan kita itu bila merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian kita mengikuti, itu bernilai ibadah. Karena Rasulullah SAW itu merupakan uswatun hasanah bagi kita. Siapa lagi yang mau kita contoh? Jadi ketika kita ikutin itu semua, maka itu akan bernilai ibadah bagi kita. Untuk itu para jemaah sekalian, 12 Rabiul Awal ini mengingatkan kita tentang lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengetuk diri kita untuk lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka buktikanlah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW itu, salah satunya adalah hidupkan sunnah-sunnah beliau. Hidupkan sunnah-sunnah beliau. Ya, kalau malam ini udah masuk 13 Rabiul Awal ini ya. 12 Rabiul Awal itu maghrib tadi ya selesai. Karena perhitungan Komariah itu kan dimulai dari tenggelamnya matahari. Nah ini hari sekarang ini sudah masuk 13 Rabiul Awal. Nah 12 Rabiul Awal itu hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan banyak ulama menyepakati hari lahirnya itu adalah di hari Senin. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan di hari Rabu, tapi banyak ulama mengatakan lahirnya Rasulullah SAW itu di hari Senin. Nah itu yang pertama. Yang kedua para jemaah sekalian, mengacu kepada firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 56,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini surat Al-Ahzab ayat 56 ini Pak, unik sekali Pak. Pertama uniknya itu di sini kenapa Allah itu berselawat kepada Nabi, gitu kan? Apakah salawat Nabi itu sama dengan salawatnya kita sebagai umatnya? Yang pertama. Yang kedua, uniknya surat Al-Ahzab ayat 56 ini dimulai dari khobar, artinya kabar. Kabar yang dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lalu kemudian dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, Bapak bisa lihat di dalam Al-Qur'an. Itu di dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu itu selalu ada di pangkal ayat. Itu selalu ada di pangkal ayat. Cobalah lihat di Al-Qur'an. Umpamanya ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada kita. Ya, kan mulai dari ya itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu dimulai dari ya ayyuhalladzina. Di ayat yang lain pun begitu. Jadi selalu di awal itu, ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan Allah. Panggilan Allah yang berupa nizam tasrif, itu pengagungan Allah kepada hambanya, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Itu selalu di pangkal ayat. Selalu di pangkal ayat. Tapi kenapa di surat Al-Ahzab ayat 56 ini ya ayyuhalladzina amanu itu adanya di tengah sampai kemudian ke ayat ujung ayatnya itu terakhir. Karena ayatnya dimulai dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini berarti surat Al-Ahzab ayat 56 ini, kalau sudah seperti ini kita melihatnya, cobalah buka tafsir. Setidaknya kalau tafsir yang agak sedikit populer itu tafsir Misbah itu ya, tafsirnya Quraisy Shihab, itu kan apalah terkontemporer lah artinya tafsir yang saat ini. Nah, kalau mau lihat tafsir klasik, ada tafsirnya Ibnu Katsir, tafsirnya Qurtubi, itu hampir sama ketika mengupas ayat ini, itu mengatakan bahwa ini ayat unik. Yang pertama itu, kenapa Allah bersalawat kepada Nabi? Nah, itu kan. Lalu kemudian para ulama menafsirkan, ternyata salawatnya Allah kepada Nabi itu bukan seperti salawatnya kita sebagai hambanya. Dimana ketika kita bersalawat kepada Nabi, kita mengucapkan salawat. Itu artinya qauli, bersuara, mengeluarkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi. Itu bersalawat kita kepada Nabi. Tapi Allah bersalawat kepada Nabi itu, ulama tafsir hampir semuanya menafsirkan bahwa salawatnya Allah kepada Nabi itu bentuknya ada dua. Yang pertama itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Itulah rahmatnya Allah. Allah memberikan kasih sayangnya kepada seorang hamba, di mana hambanya ini adalah manusia pilihan, yang kelak pada waktu itu akan menjadi seorang nabi. Bagaimana kehidupan beliau dimulai dari meninggalnya bapaknya ketika Rasulullah itu di dalam kandungan ibunya, hingga kemudian dia lahir dalam keadaan yatim, hingga kemudian Rasulullah SAW dalam keadaan masih anak-anak balita sudah ditinggal wafat oleh ibundanya. Jadilah beliau menjadi seorang anak
yatim piatu yang tidak punya ayah dan ibu. Sehingga kemudian pada umur lebih kurang 4 tahun, ada kisahnya bagaimana beliau pada waktu itu dirawat oleh seorang ibu yang menyusui beliau, yaitu Ibunda Halimatus Sa'diyah, di mana ketika Nabi Muhammad kecil ini yang berumur 4 tahun ini, beliau bermain dengan teman-temannya di balik bukit. Di situ didatangin oleh malaikat, dan ketika itu malaikat mencuci kalbunya, mencuci hatinya. Nah, ini ada riwayat mengisahkan seperti ini. Jadi pada waktu Nabi Muhammad masih kecil, ada yang mengatakan umurnya 4 tahun pada waktu itu sudah didatangin oleh malaikat, tapi bukan untuk membawa wahyu. Karena Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu beliau sudah dalam umur yang dewasa. Ada yang mengatakan ketika itu umurnya 25 atau 40 Pak? 40 ya? Nah, 40. Nah, ini hal-hal yang seperti ini biografi Rasulullah SAW itu kalau nggak diulang-ulang kita itu kadang lupa. Nah, maka kita ulang kembali. Tinggal dari yatim piatu Rasulullah. Dan diasuhlah Rasulullah oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu seorang pembesar di kota Mekah pada waktu itu. Dia orang yang dihormati karena dari kalangan keluarga yang punya pengaruh besar di kaum Bani Quraisy pada waktu itu. Dan itu pun tidak lama, 2 tahun ya, 2 tahun tuh dalam pengasuhan kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya pun meninggal, lalu kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Sampai kemudian dalam perjalanan remaja menuju dewasanya, Nabi Muhammad itu banyak hidupnya itu bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, tapi kita tahu dalam sejarahnya, ternyata pamannya ini, Abu Thalib ini, sampai dengan akhir hayatnya, tidak memeluk Islam kan? Tidak memeluk Islam. Itulah hidayah Pak. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Nah, sampai kemudian Rasulullah pernah berpura-pura mimpi agar Abu Thalib ini mengucapkan syahadat, itu pun tidak bisa. Sampai seperti itu. Itu hidayah. Kalau tidak Allah berikan hidayah itu ya tidak bisa juga. Nah itu Abu Thalib, paman beliau. Sampai kemudian Rasulullah menikah, dalam kehidupannya ada di kota Mekah berapa tahun, di Madinah berapa tahun, gitu kan? Paling lama itu di kota Madinah. Lalu kemudian mulai menerima wahyu sampai kemudian Rasulullah dalam hidupnya itu ada 8 kali mengikuti perang ya, sampai kemudian wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan kalau kita membicarakan sejarah Nabi seperti ini kan sedikit menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ini Nabi kita, di mana Allah sendiri dalam bentuk salawatnya itu mentakzimkan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah bentuk salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bentuk salawatnya Nabi, bentuk salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 2. Yang pertama Ar-Rahman, yaitu bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad semenjak beliau di dalam kandungan ibunya itu sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Allah itu mencurahkan rahmannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua ta'zimnya Allah kepada Rasulullah, yaitu dengan mengagungkannya. Nah, mengagungkannya itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah itu terhadap nabi-nabi itu Allah memanggil nama aslinya.
Nah, coba lihat di Al-Quran Pak ya. Ya Nuh, nah, itu Nabi Nuh tuh dipanggil Allah dengan nama aslinya. Ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim. Nah, nama asli. Ya Musa, ya Isa, Daud, sebutin Lut. Itu sebut semua nama-nama aslinya. Tapi Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, Allah tidak memanggil dengan nama aslinya, tapi dipanggil dengan gelarnya, yaitu Alan Nabi. Nah, itulah bentuknya ta'zimnya Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengulang lagi ini Pak, apa yang sudah kami sampaikan. Lalu kemudian bagaimana salawatnya malaikat? Apakah sama salawatnya malaikat dengan kita? Jadi malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Nah, salawatnya malaikat kepada Nabi itu bentuknya adalah al-istighfar. Al-istighfar itu memohonkan ampun kepada Nabi Muhammad SAW yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk selawatnya malaikat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dipanggillah kita dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, dipanggil tuh. Dipanggil. Jadi kalau sudah dipanggil seperti itu, kita ini orang beriman enggak? Nah, gitu. Kalau orang beriman, setiap panggilan itu harus direspon. Ini kita dipanggil nih, respon jawaban itu. Jangan nanti umpamanya yang dipanggil namanya si fulan, tapi yang melihat orang lain. Nah, itu berarti kan si fulan itu nggak dengar. Nah, ini yang dipanggil ya ayyuhallazina amanu. Allah memanggil kita. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang beriman. Allah memanggil seperti itu menunjukkan bahwa Allah ingin memuliakan kita. Memuliakan kita itu sebagai hambanya dengan sebutan amanu. Hai orang-orang yang beriman, nah, dipanggil kepada Allah. Nah, maka di dalam Al-Quran itu selalu kalau setiap ada panggilan, itu berarti perintah. Nah, lihatlah di ayat itu. Kalau sudah kita baca ayat itu, ya ayyuhallazina amanu. Nah, yang dipanggil tuh orang beriman tuh. Setelah amanu itu apa? Setelah amanu itu apa? Nah, itu berarti di situ ada isi perintahnya Allah. Maka perintahnya Allah itu kita respon. Nah, contohnya seperti surat Al-Baqarah itu kewajiban untuk berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Nah, berarti kan ada perintah tuh. Perintah untuk berpuasa. Responlah panggilan Allah ini. Nah, gitu kan? Nah, sama seperti ini. Di surat Al-Ahzab ayat 56 ini. Ya ayyuhallazina amanu. Panggil tuh orang-orang yang beriman tuh. Panggil tuh pasti ada perintah. Perintahnya apa? Nah, perintahnya itu sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, jadi ternyata rupanya panggilan Allah itu berupa perintah agar kita berselawat salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, para jamaah, kalau kita tidak meniatkan diri kita berselawat kepada Nabi, itu artinya di dalam sehari itu kita bisa hitung berapa kita berselawat kepada Nabi. Hitungnya bagaimana? Hitungnya itu ada di dalam sholat 5 waktu kita. Karena di dalam sholat 5 waktu kita itu ada selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana bacaan salawat ini merupakan rukun qauli. Kalau tidak kita baca di dalam sholat kita,
sholat kita itu tidak memenuhi rukun dalam sholat. Artinya sholatnya tidak sah. Walaupun sholatnya itu khusyuk dia, tapi tertinggal yang membaca sholawat, berarti ada yang tidak sempurna rukun sholat itu. Maka kalau kita mau hitung Pak ya, subuh di sholat itu ada sekali kita mengucapkan sholawat pada Nabi. Itu di rakaat kedua di dalam sholat subuh. Berarti satu kali sudah kita bersolawat pada Nabi. Di sholat zuhur itu ada di rakaat kedua dan ketiga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu di rakaat yang kedua. Dan di rakaat yang keempat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berarti sudah 3. Di sholat asar, sama seperti sholat zuhur, ada di rakaat kedua dan rakaat keempat. Sudah 5 kali kita berselawat. Lalu kemudian di sholat maghrib rakaat kedua dan rakaat ketiga sudah 7 kali. Nanti insya Allah di sholat isya 2 kali juga kita berselawat kepada Nabi. Itu ada di rakaat pertama dan rakaat kedua dan rakaat keempat. Berarti dalam sehari, kalau kita memang tidak meniatkan berselawat kepada Rasulullah SAW dengan amalan-amalan kita berselawat sampai 100 kali umpamanya, sampai 10 kali umpamanya, nah itu secara otomatis kita itu 9 kali dalam sehari itu membaca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau sudah kita berselawat 9 kali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah, umpamanya siapa yang membaca selawat kepada Nabi, Allah mencurahkan berkahnya dalam kehidupannya. Nah, jadi kalau mau kita mendatangkan keberkahan dalam hidup kita, berbanyaklah membaca selawat kepada Nabi. Itu di dunia. Dan yang sangat pasti sekali ketika di akhirat. Di akhirat itu, selawat kita kepada Nabi, itu akan memberikan syafaatnya Rasulullah SAW kepada kita di akhirat. Ya Allah, si fulan ini di dunia banyak berselawat kepadaku. Aku menjadi jaminannya ya Allah. Itu kata Rasulullah. Itu syafaat. Maka apakah kita membaca selawat ini tidak ada nilai-nilai yang memberikan efek kebaikan buat kita di dunia maupun di akhirat? Tentu ada. Maka tidak ada ruginya kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya di antara bacaan zikir kita di pagi hari, nah, di antara bacaan zikir kita di pagi hari itu kan setelah kita sholat subuh menjelang matahari terbit. Nah, biasakan itu ada dalam hadis Nabi itu. Biasakan itu membaca selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bisa. Jadi ada bacaan selawat di mana selawatnya itu 10 kali kita baca. Nah itu dampaknya luar biasa bagi kita. Artinya kita memulai pagi hari kita itu dengan membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau lihat lagi bagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah juga dalam hadisnya mengatakan yang disebut dengan orang yang bakhil itu, orang yang pelit itu adalah ketika dia mendengar namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Itu dalam hadis riwayat Tirmizi itu Rasulullah mengatakan seperti itu. Maka ketika kita mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersalawatlah kita kepadanya. Bacaan salawat itu banyak sekali.
Seperti yang kami sampaikan tadi, seperti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam, atau sallallahu alaihi, atau yang panjang itu tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai kemudian innaka Hamidum Majid, yang dimana ini dikenal dengan bacaan selawat tasahud. Karena selawatnya itu ada di dalam tasahud kita, ada di dalam bacaan tasahud kita. Nah, banyak bacaan-bacaan selawat yang lain. Tapi yang perlu kami tampilkan atau yang perlu kita amalkan, mari bacaan salawat yang sumbernya itu dari hadis-hadis yang sahih. Nah, satu di antaranya tadi itu tadi Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bacaan salawat dalam tasawuf kita, itu hadisnya sahih. Nah, kalau di hari Jumat, ini hari Jumat ini kan udah lewat nih. Nah, hari Jumat ke depan nih, perbanyak baca ini, Pak. Umpamanya ketika kita lebih dahulu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, di samping kita membaca umpamanya surat Al-Kahfi, atau memang kita sudah membaca surat Al-Kahfi itu di malam harinya atau di subuh hari, berarti di masjid kita perbanyak membaca zikir atau membaca salawat. Nah, ketika banyak membaca salawatnya, menunggu sampai khatib naik ke atas mimbar, baca, Pak. Amalan yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah itu adalah bacaan salawat tasahud itu, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau yang bentuk kedua, kalau tadi ini kan innaka Hamidum Majidnya diulang 2 kali. Atau bentuk yang kedua yang sudah umum, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini hadisnya sahih. Mungkin ada perbedaan sedikit, Pak, ya. Ada yang mengamalkan fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, silakan. Nah, itu semuanya sumbernya dari hadis Nabi. Jadi itu jadikan bacaan kita ketika kita mau menunggu khatib naik mimbar, baca itu terus, salawat itu. Karena memperbanyak bacaan salawat di hari Jumat itu di dalam ulama tafsir hadis, ketika mereka menafsirkan hadis Nabi yang mengatakan bahwa di hari Jumat itu adalah hari-hari yang paling afdol, maka perbanyaklah kamu berselawat kepadaku, Rasulullah, karena sesungguhnya salawatmu itu akan sampai kepadaku. Maka ulama-ulama tafsir hadis ketika menafsirkan hadis ini mengatakan, jadi ketika di hari Jumat itu ada seorang fulan, seorang hamba, dia berselawat kepada Nabi, itu malaikat mendengar selawatnya dimanapun dia berada, dan selawatnya itu disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad, dan makam Nabi Muhammad itu ada di Madinah. Ulama tafsir mengatakan Nabi Muhammad ketika disampaikan itu, ya Rasulullah, si fulan berselawat kepadamu. Ya Nabiullah, si fulan berselawat kepadamu. Itulah yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ketika kita berselawat kepada Nabi, berbanyaklah selawat itu di hari Jumat. Itu diantaranya. Nah, di luar hari-hari yang lain, itu juga merupakan amalan-amalan atau amaliyah kita yang berupa qauli, apa yang kita ucapkan. Terlebih lagi kalau kita sering menghadiri majelis-majelis seperti ini, itu Nabi Muhammad itu selalu sering disebut namanya. Maka ketika disebut namanya Muhammad, bersalawatlah kita sallallahu alaihi. Ini kalau di majelis-majelis ilmu, Pak, di majelis-majelis taklim, itu dalam hadis Nabi itu kan malaikat tuh ada di sekitar kita.
Dan malaikat tuh ada di samping-samping kita. Karena apa? Karena malaikat tuh akan ikut dia di antara mereka-mereka yang ada di majelis ilmu dan di majelis zikir atau majelis taklim. Jadi di dalam kita bermajelis itu merupakan hal yang tidak ada nilainya, ada nilainya. Di samping di antara doa-doa kita diaminkan oleh para malaikat, lalu kita banyak bersalawat kepada Nabi. Nah, itulah pentingnya kalau kita ada di suatu majelis. Jadi ketika diingatkan kita dengan nama Nabi, langsung kita sallallahu alaihi, Allahumma sholli alaihi. Banyak bacaan-bacaan seperti itu. Nah, ini. Jadi jemaah salat maghrib mengingatkan kembali kepada kita semua, termasuk kami. Mari kita buktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang pertama itu, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita banyak membaca atau berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Demikian Bapak, para jemaah sekalian. Mungkin di sini ada sedikit kurang lebih yang kami sampaikan. Kami mohon maaf, afwan minkum, dan mari kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.